Mungkin sebagian besar orang sudah pernah mendengar, tetapi banyak dari mereka yang belum tahu apa itu TBC. Nah, ayo simak video ini agar wawasan kamu tentang TBC bisa menjadi lebih luas. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami batuk-batuk berdahak atau tidak selama lebih dari 2 minggu. Bukan hanya paru, TBC juga dapat menginfeksi kelenjar getah bening, kulit, usus, tulang, hingga selaput otak. Lalu, siapa saja yang berisiko terkena TBC? Yang pertama adalah anak-anak, kedua lansia, ketiga perokok, keempat penderita HIV/AIDS, kelima penderita diabetes mellitus, serta yang terakhir orang yang kontak erat atau bahkan serumah dengan pengidap TBC. Mari kita kembali ke tanggal 24 Maret 1882 di University of Berlin's Institute of Hygiene. Seorang ilmuwan bernama Dr. Robert Koch mengumumkan penemuan bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Penemuan Koch ini dilatar belakangi dengan kondisi di mana tuberkulosis tengah menyerang hampir di sebagian besar Eropa dan Amerika. Tentunya, penemuan ini membuka jalan dalam upaya untuk diagnosa dan pengobatan tuberkulosis. Menurut situs resmi WHO melaporkan bahwa estimasi jumlah orang terdiagnosis TBC tahun 2022 secara global sebanyak 10,6 juta kasus. Dari 10,6 juta kasus tersebut, terdapat 7,5 juta atau 70,7% orang yang telah dilaporkan dan menjalani pengobatan, serta 3,1 juta atau 29,3% orang lainnya belum ditemukan atau didiagnosis dan dilaporkan. TBC dapat diderita oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari total 10,6 juta kasus di tahun 2022, setidaknya terdapat 5,8 juta kasus adalah pria dewasa. Kemudian 3,5 juta kasus adalah wanita dewasa, dan kasus TBC lainnya adalah anak-anak, yakni sebanyak 1,3 juta kasus. Kematian akibat TBC secara keseluruhan juga terbilang sangat tinggi. Setidaknya 1,6 juta orang mati akibat TBC. Mari kita bahas kasus TBC di Indonesia. Indonesia sendiri berada pada posisi kedua dengan jumlah penderita TBC terbanyak di dunia setelah India. Kemudian diikuti oleh Cina, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Republik Demokratik Kongo secara berurutan. Kasus TBC di Indonesia diperkirakan sebanyak 1.060.000 kasus TBC atau satu orang setiap 33 detik pada tahun 2022. Dari total 1.060.000 estimasi kasus TBC yang ada di Indonesia, kasus yang ditemukan hanya sebesar 724.309 atau 68,3% kasus saja, sedangkan ada 335.693 atau 31,7% kasus lainnya belum ditemukan dan dilaporkan. Sedangkan di Sulawesi Selatan sendiri pada tahun 2022 diestimasikan terdapat 9.549 kasus, namun baru 5.674 kasus yang ternotifikasi. Nah, setelah melihat data tersebut, mungkin banyak dari kita yang bertanya, bagaimana sih penularan TBC terjadi? TBC adalah penyakit yang dapat menular secara droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang pengidap TBC. Penularan paling sering melalui batuk atau bersin, sehingga resikonya cukup tinggi. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TBC melewati 3 tahapan, diantaranya yaitu infeksi primer. Tahap ini terjadi saat udara yang mengandung bakteri penyebab TBC terhirup oleh hidung atau mulut hingga masuk menuju paru-paru dan berkembang biak. Kedua, infeksi laten. Ketika bakteri mulai berkembang, sistem imun akan melakukan perlawanan. Ketika sistem imun berhasil melawannya, maka bakteri akan tertidur dan tidak aktif menginfeksi, sehingga orang yang terinfeksi tidak akan merasakan gejala apapun. Dan yang terakhir, infeksi aktif. Sebaliknya, saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru-paru, dan kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala TBC. Ciri-ciri TBC paru yang menginfeksi seseorang pada awalnya memunculkan gejala awal, antara lain batuk bercampur darah, batuk selama 3 minggu, dada terasa nyeri, demam selama 1 bulan, nafsu makan berkurang, badan lemas, dan berat badan menurun.
Jika kamu bertemu dengan orang yang memiliki gejala-gejala TBC, sebaiknya kalian merujuk mereka ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kemudian, apabila terkena TBC, apakah bisa disembuhkan? Tentu saja bisa. TBC dapat disembuhkan dengan menjalani pengobatan selama 6 bulan atau lebih. Daripada membahas tentang bagaimana pengobatan TBC, alangkah baiknya kita fokus membahas cara mencegah penularannya. Mencegah penularan TBC dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti menutup mulut dan hidung saat hendak bersin atau batuk, tidak meludah sembarangan, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam rumah, makan makanan bergizi, serta olahraga agar dapat menjaga pertahanan tubuh. Dari video ini kita harus tahu bahwa TBC merupakan penyakit menular yang menyerang seluruh tubuh, terutama paru. Kemudian dapat disembuhkan dan terakhir pengobatannya gratis loh di puskesmas. Jika video ini kamu anggap bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!